Keren. Bilang habis syuting Bidadari. Oh, ini. Apa? Mimi Peri. Thank you ya. Kolamnya oke juga tuh. Gua ngeliat ini aja udah langsung ngerasa panik. Kalau misalkan terjadi apa-apa, kan kaki gua dua-duanya gini nih. Itu gimana ya? Gitu loh. Jam berapa nih? Masa kita berdua? Terbalik. Oh. Terbalik. Gue baru mau begini lihat. Udah jam berapa nih? Jam 10, Pak. Nah, mana teman kita udah mulai songong lagi nih anak nih. Teman kita yang nggak ikut ke Bali itu. Kemarin gua ke Bali dong. 10 hari. Nggak keluar duit. Nih. Biarin dia ketawa. Ini kan 3 episode dia nggak dibayar. Pantesan dari subuh. Lu di mana, Jis? Dari subuh. Pantesan. Kayak ke Bali ngapain, Jis? Lihat tanah. Lihat tanah. Iya. Ini tanah nih. Gue liatin. Oh bener. Ada yang punya lagi jongkok. Ngapain lo? Ceritanya lo yang lagi ngeliat, gue yang punya nih. Ngapain, Bang? Lihat tanah. Oh, tanah saya ini. Ya orang mau ngeliat. Udah, mau ambil berapa meter nih? 1 meter tapi gosok yang rapi ya. Jadi kayak spanduk. Dijembrengin. Dijembrengin. Per meter itu. Dijembrengin. Oh dari. Awas, awas. Lu pada ngomong. Sari telat. Keren. Bilang habis syuting Bidadari. Oh ini. Apa? Mimi Peri. Thank you ya. Kolamnya oke juga tuh. Kaporita kebanyakan, mata gue merah. Lo habis ngapain? Ini jual TV trapesium. Jual TV trapesium. Ini bukan TV trapesium. Apa nih? Ini kunci Kijang Rover. Kayak gini dulu bentuknya. Salah. Bukan. Ini adalah sempaknya Hulk. Aduh. Apaan ini? Ya kan gua minggu ini padat banget nih. Seminggu full syuting, acara kuis. Iya. Seminggu padat ya? Padat banget. Gua mau liburan lo. Iya. Gilang, seminggu syuting. Iya. Apa sih yang kamu cari, Nak? Aku cari istri, rumah, sama mobil, Bang. Realistis. Realistis. Kan udah ada Pak calon istrinya. Cuman mesti keluar duit sebulan 40 juta. Ya amin, insya Allah. Amin ya Allah. Sebagai pengganti. Anjir, belum nikah udah ditargetin. Ini apa? Boro-boro 40 juta. 15 juta setahun. Astaga. Bayar utang gua lama banget. Astaga, yang mau doain yang baik-baik gitu. Iya. Ini apa? Alat gue. Alat apa sih? DJ. Bukan, tutup lagi. Lo habis ngapain? Oh, mau masak lo? Kagak.
Gerabat. Ini biasa gue habis latihan nyelam, Pak. Tadi kan gue di bawah kan, di kolam kan gue berenang. Berenang lagi. Iya. Bagus. Iya. Lucu, seminggu dilepas syuting lucu. Ya, dilepas syuting. Tanya aja teman-teman rasanya gimana. Gua ngomong boleh ya? Ya. Boleh. Tapi lu jangan marah. Ada. Ini lu jujur mau diving? Iyalah. Bohong ah. Ih, kenapa sih? Bukan lu lagi mau nyablon ya? Abruk ya. Iya, makanya diving. Iya. Lu emang mulai diving Lagi ya? nyoba-nyoba lah. Nyoba-nyoba lah. Bisa. Kenapa Bisa lah. Keluarga udah mulai nggak suka sama lu? Gua start. Nah, kenapa? Ini kan dia belajar diving. Kenapa ke arah keluarga nggak suka? Ya siapa tahu keluarganya udah gak demen sama dia. Terus? Dia suruh tinggal di laut. Dilepas. Sorry nih. Iya, karena ada istilah Emangnya lepas saya pantai. diadopsi sama Aquaman? Ya lo kalau diadopsi sama Aquaman paling kerjaan lu cuma nganterin galon. Pakai motor ini. Iya. Pakai motor Kaisar. Siap Kaisarku. Iya. Kaisar. Itu definisi Aquaman ya. Tapi lu tetap nganterin galon, tetap pakai baju Aquaman kan? Iya. Nggak pakai baju dong. pakai. Nggak pakai Nih, baju. Ini beneran namanya diving. Vince, Pak. Hah? Ini namanya Vince? Vince. Asik Beach Club nih. Mas, jangan dekat sini, Mas. Kenapa? Ada yang muntah. Ada Parah teman kita Jin Panji. Oh iya. Oh, dia muntah. Adalah. Iya. Cerita nanti. Nih. Nih. Tapi kayaknya lu nggak paham kan? Ya, Ini lalu. aja deh, gue punya temen. Iya Gue sih. punya temen yang paham tentang dunia. Ini sebenarnya gue kurang paham. Ya. Ini jatuhnya diving, kan ada diving, ada free diving, Scuba ya? scuba, Tackling. Scooby-Doo. Nah, kita panggil aja temen gue. Ada kenalan. Nah, dia udah standby dari jam 9 di sini. Iya. Ini dia temen gue, Mbak Wendy. Silakan Kak Windy. Terima kasih. Display di sini ya. Ya, Namanya Kak Windy. Panggilnya Kak, sering ditanyain Kak Win. Belum? Kapan Kak Win? Hah? Nggak nanya aku sih? Tanya dong calonku. Apaan sih 1,2 harganya sepatu bola? 1,2 ini nanya-nanya mulu lagi syuting. perasaan nggak sampai 1 pun deh. Kenapa? 1,2 ini. Oh, 1,2. Karena udah rare. Oh iya. Oh, sombong. Oke, kita akan bahas sepatunya Ajis. Ada Windy di sini. Kita mau ngobrol seputaran tentang dunia ini jatuhnya apa? Free diving. Selam. Free diving. Free diving. Tapi sebelum kita ngobrol, ada baiknya kita minum. Ayo. Minum. Terima kasih. Cheers. Lihat mata. Lihat mata satu, lihat. Pas mau minum matanya jadi 3D semua mau keluar ya. Ayo Pak. Ini mungkin sebagian dari kita ada yang pernah nyelam, Ya, atau mungkin juga nggak pernah. nggak pernah. Nah, ini berhubungan dengan free diving. Apa sih free diving sebenarnya? Sebelum kita ngobrol Lebih lanjut. Kayak free diving, jadi kita menyelam dengan satu tarikan nafas full, dan kita menyelam tahan nafas. Jadi ambil nafas full, kita nyelam, naik, baru buang nafas. Baru ambil nafas lagi. Gitu. Sesimpel itu ya pengertiannya ya. Sesimpel itu pengertiannya. teori ini. Teorinya ya. Prakteknya pasti berbeda. Iya kan? Karena yang gue takutin nih kalau sebagian teman-teman di sini, Win, mereka mungkin begitu di air, di atas, mereka ngambil nafas. Iya. Begitu sambil di bawah, mereka ngambil motor. Kira ngambil koin. Ada Mio 2003.
Pio 2003. Belum ada stepnya. Belum ada stepnya. Secara teori berarti ngambil napas, nyelam atau bertahan di dalam air ya? Ya. Iya, Selama yang lu bisa. Iya. Kalau yang pakai alat bantu itu scuba diving. Scuba? Ya, scuba. Yang Jadi, pakai ya tabung. Ya, itu Oh itu scuba. scuba diving. sekarang tapi udah LED Pak, udah nggak tabung lagi. Karena itu masalah ini Pak, masalah biar nggak ngambil ruang terlalu banyak. Iya sih bener. Jadi sih, agak ke depan bener sih. lemarinya tuh. Emang kadang-kadang SpongeBob sama Patrick kan butuh prompter, Pak. Kalau sini. Makanya dibawa TV kan ke Jadi bawah dalam kan. air ya. Iya. Nah ini masih basah nih. Tuh, masih Oh itu langsung. Harus dicelupin. Habis celupin. Berarti scuba pakai tabung oksigen, sementara free Free diving. diving kita benar-benar tahan nafas. Ini di kolam ya. Tahu Mbak sih saya kolam ini tahu. Iya. Kalibata kan ini? Kalau kali Oh ini laut ya, ini laut ya. Oke. Ini laut. Iya. Kak. Ini di Sabang. Oh, Pak Min. Ini Pak lu Min. nih berarti tuh. Iya. Yang mana? Nggak pakai tali tuh. Enggak. Itu ada talinya. Itu tali buat apa sih sebenarnya? Buat ngelindungin kita. Buat Jadi safety-nya. Iya, safety. Jadi kan ada tali. Nah, aku tuh pakai lanyard di situ. Ya. Ada sih di situ ada lanyard. Oh, iya, once iya, aku ketika- pernah Menjaga? Menjaga. Oh, Jadi oke. ngejagain. Nah, jadi tali itu misalnya aku announce 35 meter. Ya udah talinya itu 35 meter sampai bawah. Sampai bottom plate tapi nggak kelihatan itu tadi. Tali ini maksud 35 ada tandanya tuh. Ada. Oh. Berarti tadi nyelam selam daerah Sabang itu penyelaman keberapa kalau lu ingat? Nyebutnya apa nih? Penyelaman atau Nyelam. Trip. sama aja ya Jadi nyebutnya? tadi itu kita kompetisi Sail Sabang. Jadi Sail itu Sabang. kompetisi pertama free diving di Indonesia. Ya. Sail Sabang itu jadi kayak atlet-atlet internasional pada datang sama promo Indonesia juga Ya, kan. iya. Ya, lautnya keren gitu. Kayak Sail Bunaken, Ya. Sail Sabang. Itu Sail Sabang Berapa tahun hari 2017. Acaranya? Kompetisinya tuh kita 6 hari. Jadi selang-seling, cewek cowok gitu. Nginepnya di mana waktu itu? Nggak usah itu terlalu jauh. Lupa Pak. Rekomendasi. Kayak bapak-bapak nggak suka jalan-jalan kan rekomendasi. Iya, Kita belum boleh, pernah boleh. ke Sabang, Bu Ayu. Boleh. Nanya. Sebelum kita cerita lebih lanjut lagi nih, ada satu hal menarik nih sebenarnya dari Windy teman gue ini. Dia dulu kerja di TV. Di sini. Masuk Pak. Di dalam. Kayak bohong, kayak kok nggak pernah lihat gitu. Bohong pasti. Nggak, Bapak Electronic City juga bukan kerja di TV. Tapi di elektronik kan. Iya. Kayak aku, kamu tuh kerjanya di TV ya. Goblok. Dulu ini satu hal yang menarik. Windy dulu kerja di salah satu stasiun televisi. Iya. Karena kita udah lama juga nggak ketemu ya, Iya. jadi gue lupa, jujur gue lupa gitu. Nah, salah satu hal yang menyebabkan dia akhirnya suka sama diving adalah acara dia di televisi. Nah, Oke. coba ceritain Min. Oke. Jadi dulu tuh pegang program jalan-jalan ya Jalan-jalan. di TV itu. Jadi kita Di programnya itu suka. ya. Udah jalan program sini. Bukan programnya jalan-jalan, bukan programnya jalan. Iya. Iya. Programnya itu tentang perjalanan gitu. Oh ini. Adventure, bro. Feature ya? Nyebutnya? Iya. Magazine. Magazine. Di Trans 7. Di Trans 7. Oke. Magazine, Oke. ya, Genzin lah. Tadi. Oke, Lanjut, lanjut Pak. Trans 7. Oke, jadi di Trans 7 pegang program jalan-jalan, traveling. Terus kita kan ada yang nyelam-nyelam kan ke laut segala macam, snorkeling. Nah, terus ceritanya waktu itu kameramennya istilahnya nge-backupin kameramen di air kan, di laut. Elunya. Guenya nge-backupin kameramen di laut. Gue pikir kalau misalnya gue gemuk ya. Gue pikir gue bisa nyelam nih. Ternyata enggak. Gue kayak pelampung ding gitu. Ngambang aja. Iya. Kayak mau berusaha nyelam, naik lagi. Naik lagi. Bener-bener kayak Kenapa begitu?
Karena, jawabannya, karena A. ternyata Bukan, nggak usah. Udah jawabannya udah jelas. Bukan lagi tulis. Bukan lagi tulis. 2 kali Ini gue orang salah. nih. Asli. Lu salah dari awal. Dari dibuat. Dari dibuat tidak salah. Ya, aduh. Kenapa orang maaf dengan porsi badan lebih besar artinya susah untuk masuk ke dalam air? Iya bener sih. karena ternyata lemak gue itu bikin badan gue jadi positive buoyance. Jadi gue jadi ngambang. Iya, iya, Nah, iya. jadi kalau kita nih yang bertubuh agak-agak gede jangan takut kalau misalnya di laut udah diem aja. Di ngambang-ngambang aja udah kayak gitu. Pasti ngambang Pak kalau di laut mah Pak. Kalau yang Enak body juga gitu. Kalau yang Kemarin positif, kalau yang negatif nyemplung kan? Ya, jadi kalau Makanya misalnya- sempat lihat nih Kak, orang yang free dive atau diving itu selalu pakai pemberat. Iya. Ya kan di Iya. sini. Jadi tuh ada orang yang gelantungan di situ. Gantung. itu bukan. Ajis. Itu bukan. Gimana caranya gelantungan? Ada besinya gitu logam. Itu kalau orang namanya bukan pemberat, pembantu. Pembantu turun. ini Iya, bantu dong. turun. Gantung turun. Tapi ini tadi gue sempat ngobrol juga sebelum Ya. sebelum mulai. Artinya orang yang dengan tubuh besar dia lebih mudah untuk ngambang. Yes. Beda dengan orang yang Kalau banyak otot malah kita lebih negatif buoyance. Jadi lebih gampang nyelam. Masuk ke ya. Lebih gampang masuk. Jadi kalau misalnya kayak gue sama Kak Wendy nih Iya. pakai pemberatnya, kita akan lebih banyak gue gitu. Gitu sih Kak. itu bisa masuk ke dalam. Itu udah pasti tuh. Maksudnya kalau yang lemak lebih banyak, Iya. gampang ngambang. Kalau yang otot gampang tenggelam. Banyaknya sih gitu. Oh, Tapi ada oke. juga kan yang dia besar tapi banyak otot. Yes, Nah, yes, itu yes. juga itu pasti akan beda lagi Iya. kayak gitu. Bahkan tuh diving yang pakai tabung itu masih belum nolong buat, Buat kan masuk berat ke tuh. dalam ya? Ya kan ada yang gitu tuh. Karena sebenarnya itu juga tidak tidak berarti itu Langsung bikin kita nyelam. bikin tenggelam juga. Karena kalau misalnya kalau lihat tabungnya kan pasti dia nggak tenggelam kan? Iya sih, Kalau iya sih. ditaruh di misalnya, Iya sih, iya sih. Di saya air, mau iya. pakai di air pasti dia kan ini kan. Terus kayak ada alatnya gitu, ya, buat turunnya gitu Pak. Berarti awalnya pengen ngebantu kameramen untuk ngambil gambar, terus akhirnya lu memutuskan untuk terjun ke dalam. Iya. Jadi memutuskan untuk ngambil gambar ini kan jadi talentnya dia bisa renang-renang masuk kan. Renang terus kayak, wah mau coba-coba nih tapi nggak bisa. Nah dari situ gue kayak, wah kayaknya harus belajar nih gitu. Karena programnya traveling pasti akan banyak ketemu laut, tapi juga bukan cuman bisa doang, tapi tahu amannya, safety-nya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih main asal nekat aja. Kalau misalnya ada apa-apa kita nggak ngerti harus kayak gimana. Akhirnya ya udah cari tahu. Waktu itu instruktur free dive di Indonesia tuh baru satu orang. Waktu itu kayak free dive belum booming lah. Iya. Gitu baru satu orang. Akhirnya udah belajar. Dari situ tahu tuh kalau misalnya free dive seru banget. Jadi kayak bukan cuman sekadar fun dive aja, tapi kayak ada spear fishing. Spear fishing itu salah satu bagian dari free dive juga yang kita ngambil nembak ikan gitu. Dan itu bagian dari tradisi di Indonesia juga ya. Iya bener, baju. Pakai itu Suku baju. yang I love you gitu kan? Kalau lo kayak gitu di dalam air kan nggak bunyinya nggak gitu. Aneh lu. Kecuali lu pakai tabung yang bulat. Iya. Baru suaranya Karena itu dilakukan sama salah satu kru kita loh. Iya. Yes ya kalau nggak salah ya. Ya, Yes tuh itu apa? Spear fishing. Spear fishing tuh. Iya. Oh, lu Dia nyari ikan di dalam laut sama nyari orang tuanya juga di sini. Kayak Finding Nemo. Ini finding Iyas. Salah satunya berarti itu. Salah satunya adalah itu Iya. mencari ikan di dalam Iya. laut. Kemampuan free diving itu harus ada. Iya, karena kan free diving itu tahan nafas di dalam air. Nah, spear fishing juga harus tahan nafas Sama kan. prinsipnya. Iya, betul. Kayak yang di baju aja dia bisa sampai 15 menit tuh Oh, tahan itu iya nafas tuh. dari diem aja. Dengan Iya. kacamata modifikasi Iya, bagian dari iya. kain. Gua tuh pernah kayak ke gitu. Bajo
ke Wakatobi sih, tapi kan ada suku baju tuh Suku jadi baju. nyebar gitu. Iya. Jadi dia ada yang di sini, ada yang di sini, di sini. Iya. Nyebar gitu deh. Terus ada Itu namanya nyebar terus ya. ada yang yang di belakang Iya. ya. Ada di sini juga. Sabar. Ngomong nggak lo? Iya. Saya ngomong. Jadi tuh Ditampar pakai kayak kaki gini Kak, dulu. pas ke Wakatobi tuh ada mereka tuh kayak punya merchandise-nya gitu kayak buah tangan ya dari baju tuh khusus Wakatobi itu kacamata tapi dari kayu. Kayu, iya. Dari kayu terus itu bukan kaca plastik, terus karetnya itu karet ban gitu. Iya. Dan mereka pakai itu doang loh. Iya. Jadi gue itu ikut yang kayak tripnya gitu ya. Nih lihat nih suku baju mau ngambil ikan. Kebetulan itu kan airnya jernih. Iya. Itu kan luas lautnya. Oh iya juga sih. Kolam. Ntar sebanyak nih. Makanya lu harusnya ikut yang agensi yang satu lagi, agensi travel yang satu lagi. Dia cuma nggak lama segitu dia. Jadi, pas gue liat, oh bukan dia. Kemana? Oh bukan. Kecil banget. Terus kita ngelihat dia nyemplung. Ini anak kecil loh. Iya. Anak kecil dia jadi bapaknya standby di perahu. Perahu itu perahu kecil banget. Iya. Perahunya itu yang Kayu, buat kayu yang- duduk di situ buat satu orang, 2 orang di kamar mandi. Ada kamar mandi. Nyemplung anaknya ini dengan mungkin dia free dive juga namanya, Iya. cuman mungkin dia nggak tahu teknik kan. Iya. Turun pas keluar dapat ikan 1 Iya. kecil sama bapaknya lagi gak? Gila itu prestasi. Kira itu prestasi. Tadi ya fish Spear fishing. Spear fishing. Bahkan Iya. mereka bisa jalan di atas air kan? Jalan di atas Iya. di dasar. Kayak jalan Iya. di ini apa di Dasar laut. Dasar laut di Iya. apa pasirnya. Iya. Di pasirnya ya. Nah itu kan berarti secara tidak langsung free diving itu bagian dari survival ya. Akhirnya orang mulai belajar untuk Free diving. ya. Ya, karena ketika free diving itu kan kita tahan nafas ya. Betul. Nah, surfer-surfer tuh sekarang banyak yang belajar free diving ketika mereka kegulung ombak, kan suka panik. Nah, Ya. di free diving kita belajar untuk tenang. Misalnya dia tahan nafas, oke, kegulung ombak, gimana caranya lu bisa nenangin diri lo. Ya, betul. Tenangin dirinya tuh kayak gimana sih? Belum pernah punya pengalaman. Iya, belum pernah Pak. Kalau di laut lagi tenggelam, tenangin dirinya gimana caranya? Iya. Gampang. Gimana? Bawa psikolog. Ngobrol ya? Ngobrol. Ini kalau nggak kita terusin ntar penonton marah. Iya. Jadi kita tanya gimana caranya buat tenang. Iya. Makasih Adis. Ya, gimana? Jadi Gimana caranya buat tenang secara praktek? Ya, ya. Win. secara praktek, oke. Aku boleh kasih analogi nggak? Boleh, Bukan boleh. analogi sih, jadi kayak pengalaman. Yes. Dulu kan aku atlet taekwondo ya. Jadi ketika misalnya tanding itu kayak harus butuh adrenalin. Kayak misalnya orang-orang nyeporterin tuh kayak, oh oke nih, ini semangat gue nih Ngebangkitin gitu, semangat gue. ngebangkitin semangat. Tapi di free dive harus silence. Tapi ketika mau pertandingan kita kan pressure kan, Iya. kayak pressure mau tanding orang-orang sunyi itu makin mencekam. Ya. Under pressure Iya, tuh ya. Under pressure. Iya. Tapi di situ gimana kayak berusaha untuk kayak calm down, kayak tarik nafas. Jadi kita ngatur pernafasan kita, bukan hyperventilate ya. Bukan kayak gitu, tapi kita coba untuk tenangin diri, pikiran. Jadi semuanya kan dari pikiran kan. Betul. Ya, ketika kita banyak parnonya kayak aduh gue nggak bisa nih, itu makin panik gitu. Tapi kayak oke, gue bisa tenang. Jadi gue ngomong sama diri gue Dialog sendiri. sama diri sendiri. Betul. Dialog sama diri sendiri, lama-lama kayak gue tenangin diri, positive thinking. Jadi gue selalu berpikir, oke, gue bisa kok, ini sering gue lakuin. Gue nggak apa-apa, gue udah belajar gitu. Jadi apapun yang gue lakukan itu harus gue pikir dengan positif. Nah di situ kayak gue mulai kayak kecemasan itu mulai hilang pelan-pelan. Terus gue atur nafas gitu sih. Jadi menyelam sekaligus afirmasi diri ya. Iya.
Makanya di beberapa film tuh kalau ada yang adegan mau tenggelam, itu orangnya selalu diadepin ke atas biar ngambang gitu kali ya, biar tenang gitu Pak. Iya. Jadi kayak gitu kan? Iya, dibalikin terus kepalanya kan digini. biar nggak panik, biar kalau dia masuk gini, mana orangnya? Gitu. Win, ternyata ini sebenarnya jadi lumayan jadi tamparan buat gue juga. Gue kan overthinking. Siapa yang nampar lu? Enggak. Anak-anak aja yang maju. Gak tau gue siapa. Overdose. Nyawa gue melayang. Tak. Kopit. Apa Pak? Tamparan apa? Jadi tamparan maksudnya orang overthinking, punya ketakutan berlebihan. Salah satu alasan kenapa gue takut untuk memulai misalkan bukan mencintai ya, menyukai laut, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan air ya. Itu mungkin karena overthinking kita. Karena gue dari nonton film, dari hal sekeliling lah, dan terutama mungkin juga gue pernah share juga ketika kenapa gue takut banget laut, karena gue nyebrang dari satu pulau ke pulau lain tiba-tiba perahunya mati. Itu bikin gue panik dan jadi trauma gitu. Nah, apa yang harus lu kalau lu mau belajar free diving terutama gitu, apa aja sih komponen yang harus lu punya? Dari diri gue yang penting bisa renang. Karena free diving itu basicnya kita harus bisa renang dulu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa renang yang bener-bener bisa ya, bukan cuma sekedar kaki doang gitu. Bukan, maksudnya cuma sekedar kayak gue sekedar bisa. Sekedar bisa nggak apa-apa sih. Maksudnya yang penting kita nyaman di air. Kayak misalnya gaya dada gitu, bukan yang kayak perenang yang jago banget gitu, enggak juga yang gitu. Tapi kita bisa. Tapi sorry Kak, gue tuh kalau ngeliat orang-orang free dive itu pencampuran gaya dada biasanya sama kaki doang kan sebenarnya? Jadi beda-beda. Kalau misalnya kayak pakai ini nih, kita flutter kick. Jadi kayak gini gitu, kayak gaya bebas tuh. Ya udah. Flutter kick ya. Pakai ini. Tapi kalau misalnya tangannya gimana? Tangannya ada yang gini, ada yang gini. Iya sering lihat gitu tuh. Soalnya kalau mau ke atas tuh. Ya, biasanya ke atas gini terus sambil finning gitu. Iya. Nah, kalau yang monofins nih yang di dalam sini. Nah, ini apa aja nih sebenarnya? Oh, ada lagi ya? Ada. Maaf. Ini satu deh, Win, coba. Ini buat apa? Wow. Ini ada lagi monofins. ada Kak. Apa ini? Nah, itu. Ini namanya by fins. Long fins, by fins ya. Jadi untuk free diving, untuk finning. Untuk kecepatan ya? Jadi biasanya kita pakai lebih panjang. Berapa atau gimana? Maksudnya ini ada berbagai macam fins. Nah, ini yang short. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai long itu lebih efisien gerakan kita. Kalau short itu kan lebih tek gitu kan. Nah, ngerti. Oh, gini Kak, maaf. Aku salah. Aduh. Oh iya, sorry. Ini ditarik. Nah ini gimana nih Kak? Ini mermaid, tapi kalau aku dugong. Enggak dong. Enggak Kak. Dugong yang itu. Soalnya mermaid udah banyak Kak. Oke, jadi kalau ini monofin. Ini Kak? Nah iya, ini pakai monofin. Ini kawin nih? Iya itu aku. Keren. Tuh kan pakai pemberat kan? Iya itu pakai pemberat. Mesti ada pemberatnya. Aduh, gokil banget di bawah gitu deh. Dan di dasar itu kolamnya nggak dalam Kak, cuman sedada. Tapi di bawah ngambil kan biar ngatur napas juga ya. Gua ngeliat ini aja udah langsung ngerasa panik. Serius Pak? Paniknya karena mikir gini, kalau misalkan terjadi apa-apa kan kaki gua dua-duanya gini nih. Itu gimana ya? Gitu loh. Pinggang ke atas lah yang kita manfaatin. Gerakan nih kalau kayak gini kenapa-napa lu tinggal domba gitu. Ini dalam jarak waktunya berapa detik, berapa menit nih ujung ke ujung ini? Itu tuh ujung ke ujung 50 meter, sekitar berapa ya? 43 detik gitu. Wah, cepet 43, 44. Terus tuh nggak selalu gerak Pak, ya kan? Kadang tuh ngikutin aja gitu. Kalau ibarat kata zaman dulu belajar berenang tuh meluncur, yang gini ya Pak? Ya, tangannya yang gitu doang. lompat terus dia. Sono dia.
Lu kan waktu kecil nggak belajar berenang. Baru bisa umur 27 kan lu. Iya. Bener itu, Itu kan bener. glide. Oke, ini berarti apa? Istilahnya Jadi apa ini? ini namanya monofence. Monofins. Jadi ini ya kayak tadi tuh tekniknya. Jadi Itu kita cuma dolphin. menyamping. Nggak bisa ke dalam? Bisa ke dalam. Tadi yang di Sabang tuh aku pakai ini juga. Iya, tadi saya Iya. lihat. Pakai ini, Pak. Nah, Jadi bisa jadi profesi juga. bisa. Karena kadang tuh orang terbentur pas lagi mau syuting, itu suka, ini ada yang bisa kameramen video underwater nyari susah gitu. Kalau sekarang secara equipment jauh lebih bersahabat ya. Iya. Kalau dulu kan kayak gede banget. Kalau sekarang kan kayak secara teknologinya lebih compact ya. Iya, iya. Ada GoPro juga kecil-kecil gitu kan kalau nggak mau Live cam, ribet. iya, Iya. betul. Tapi lu pernah gak ngerasa panik di dalam air? Pasti pernah. Sampai yang aduh, pikiran kemana-mana. Pernah. Atau even kayak aku besok agak mau lagi deh gini. Kapok gitu maksudnya. Kapok. Iya. Hampir bikin kapok mungkin. Kalau kapok sih enggak, tapi panik iya pernah. Jadi kejadian lagi latihan di mana ya? Bali kayaknya. Di laut. Di laut. Jadi ketika latihan itu kan di Bali kan airnya hangat ya. Ya. Jadi kayak suhunya 28-29 derajat gitu. Nah, nyelam nih, tak. Pas di kedalaman nggak tahu 10 atau 12, tiba-tiba dingin, thermocline. Jadi kayak bener-bener dingin, zem gitu. Nah, udah tuh di situ udah gitu aku waktu itu kayak nggak pakai masker, nggak pakai Google. Iya. Jadi bener-bener pakai nose clip. Nose clip tuh ada di situ, nanti aku contohin. Yang dijepit gitu ya, Kak? Dijepit gitu. Tapi pakai kacamata kan? Enggak. Jadi aku nggak pakai. Di Jadi laut? bener-bener Perih dong mata lo. di laut Iya, nggak perih, Kak. Kalau di Dalamnya? lebih perih di kolam. Kan ada kaporit. Favorit. Nah, Kalau di laut di laut nggak? melek aja dulu, habis itu nggak Serius? perih. Penyesuaian ya Bisa berarti. ya? ngelihat langsung. Bisa, tapi ngeblur ya. Maksudnya kan tapi kan kita ada tadi kan tali lain itu kelihatan, tapi ngeblur. Sebentar, itu boleh nggak pakai kacamata? Boleh. Oh boleh. Heeh. Oke. Nah, jadi ketika kita turun terus tiba-tiba dingin, zem gitu kan. Nah, terus waktu itu kan aku nggak pakai ini. Waktu itu kayak lagi penyesuaian. Jadi dari pakai masker nggak pakai gitu kan pasti feel-nya beda kan. Ya. Belum nyaman. Iya. Wah, itu rasanya kayak langsung dingin, terus langsung pikiran udah kemana-mana. Terus itu kan warnanya jadi kayak kelihatannya biru gitu ya. Kayak ngeblur gitu. Wah, itu udah ini sih. Langsung jadi tukang bubur langsung ya. jadi tukang bubur. Kok tukang bubur? Ngeblur. Halusinasi. Halusinasi. Bukan halusinasi. Halusinasi. Jadi tukang bubur. Betul sih. Benar. Ngapain tepuk tangan? Itu kan bodoh barusan. Tapi hal-hal kayak gitu gak membuat lo kapok ya? Enggak. Karena ini Windy juga pernah mencetak rekor. Karena Keren. Apa rekor yang pernah lo cetak? Tapi katanya sudah dipecahin. dipecahin sama orang lain. Sekarang free diver Indonesia, wah oke sih. Ini merendah nih. Beneran, serius, makanya sekarang mau latihan lagi. Rekor yang pernah lo capai? Dulu rekor yang tadi tuh, Dynamic with Fins, pakai monofin Pakai ini? tadi ya. Yang di Sabang itu? Enggak, di kolam. Di kolam. Oh, di Di kolam. kolam, waktu itu berapa ya? Waktu itu aku masih pecahin 117 meter. Tapi sekarang udah 100. Masih 117 meter. Ini Mbak, kan kolam kali 50. Ini nih, ada nih. Awas Mbak, Oh ini. Iya, itu. Ini 100. Yang ini 107 ini bukan yang 107 ini bukan ini rekor apa bukan? Ini kayaknya bukan rekor deh. Aku ada 100 meter 117. Yang ini white card aja. Jadi kalau misalnya kita clear, kita white card. Ini ngapain Mbak ganggu-ganggu tuh begini? Nah, itu safety diver. Oh, bukan pengganggu ya. Dia Bukan ngejagain. pengganggu. Dia ngejagain, jadi safe. Itu yang 117 di mana, di Indonesia atau di luar? Waktu itu aku di Jepang. Wow. Di Jepang. Keren. Mecahin rekor waktu di Jepang. Waktu di Ya, tapi mudah-mudahan kau ini juga bisa mecahin rekor lagi ya. Ngomong-ngomong soal pecah nih. Iya. Ini ada teman saya. Ini pecah banget. Dia akan cerita mengenai free diving. Wow. Langsung aja ini kita sambut. Raes.
presiden Pak Haji sih. Oh John ya? Sini ya, aman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa kerja. Ya, akhirnya saya bisa kerja. Ya, setengahnya seminggu ke depan saya aman. Karena kalau hari ini tidak saya kerja, saya mungkin bisa melayang puasa putih teman-teman. Ya, lapar. Ya kita sebagai stand up comedian itu sebenarnya bahasa halusnya pengangguran ya teman-teman. Iya loh, bener loh. Karena komiknya banyak, eventnya rebutan. Bener. Tapi saya senang gitu bisa tampil di sini depan Pak Wendy Cagur, Pak Haji Sohibul, Bang Gomblo dan Kak Windy. Senang. Yang dimana juga Pak Wendy Cagur adalah salah satu idola saya. Betul, jujur saya mengidolakan Pak Wendy Cagur. Namanya aja kan udah keren tuh panggungnya, Wendy Cagur. Tapi kalau di tongkrongan beda. Namanya Wendy Caur. Lucu banget. Caur, Wendy Caur. Dan juga ada Kak Windy. Kak Windy juga adalah salah satu profesional freediving ya Kak ya? Gue yakin semua orang yang ngechat di WhatsApp-nya Kak Windy, chatnya tuh selalu dibales. Kenapa? Karena chatnya nggak pernah tenggelam. Aman dah. Ya. Jok industri. Aku datang industri. Pede dulu aja. Gitulah stand up, kalau lucu alhamdulillah, kalau nggak lucu keringetan. Senang gitu ya Allah. Tapi teman-teman, gue tuh suka nyari tahu kayak free diving nih kan, ada Kak Windy. Gue tuh cari tahu kemarin di Google tentang free diving. Bener tadi kata Kak Windy, free diving itu adalah olahraga yang dimana satu kali tarikan nafas terus kita nyelam ke dalam tanpa tahan nafas ya Kak ya? Iya, tahan nafas. Nah itu teman-teman tolong didengarin, itu untuk orang yang profesional. Jadi buat kita semua nih yang nggak profesional, itu jangan ngelakuin, jatuhnya itu percobaan bunuh diri. Jangan. Jangan. Turun nih perasaan. Iya. Nah, makasih Pak Wendy. Ntar dulu. Aman. Aman. Oh, mohon maaf. Emang dol. Emang dol. Ya. Itu jadi teman-teman jangan sembarangan lah kita harus profesional, latihan dulu ya Kak ya itu ya. Dan free diving itu juga sekarang nih emang lagi rame banget. Bahkan anak-anak muda mulai tertarik untuk melakukan free diving. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dulu tuh free diving tuh jarang banget dilakukan oleh orang-orang. Yang paling terkenal free diving tuh ya Neymar lah ya. Ya, aman ya teman-teman ya. Aman. Aduh, aman. Ya, sebenarnya saya juga senang gitu mengenal stand up. Jadi sejujurnya teman-teman, stand up dan free diving itu sama-sama aja gitu, kayak dari passion mungkin ya, dari passion jadi profesi yang dimana kita tidak tahu akan ada kerjaannya apa enggak. Betul kan? Betul bukan? Iya, yang dimana apalagi kalau misalkan ada orang baru yang masuk ke dalam, kita seneng nambah member, cuman deg-degan nambah saingan. Iya beneran itu fakta teman-teman. Itu yang saya rasakan di stand up. Ngelihat komik baru pecah, aduh lucu lagi gitu. Iya, saingan baru nih gitu. Deg-degan ya Allah. Tapi soal ngomongin kayak free diving itu kan nggak jauh dari berenang ya. Jujur gue tuh nggak bisa berenang teman-teman. Gue ini keturunan Ambon Medan. Ambonnya kampung gue tuh di pinggir pantai, tapi gue selalu bilang, lu kan keturunan Ambon, masa nggak bisa berenang? Bang, demi Allah bang, temen gue orang Ciputat nggak bisa berenang juga ada loh. Ada orang Ciputat nggak bisa berenang. Maksudnya nggak semua orang Ambon bisa berenang ya nggak ya? Gue pernah ke Ambon, di Ambon ada bacaan jalur evakuasi, nggak semuanya bisa berenang berarti kan? Iya kan? Ada bacaan jalur evakuasi, sumpah beneran. Nggak semuanya bisa berenang, ya ampun. Banyaklah stereotip yang gue rasain sebagai keturunan Ambon. Selain itu pernah ditanya kayak gini, lu kan orang Ambon nih, pada situasi apa orang Ambon panik? Dia nggak tahu. Jujur aja bang, gue habis swab nunggu hasilnya deg-degan demi Allah. Demi Allah deg-degan. Beneran deg-degan itu loh, ya ampun. Aneh banget. Iya, dan
gue cari tahu tuh di Google ternyata olahraga berenang ini kayaknya ditemukan oleh Mete Webb kalau nggak salah namanya. Mete Webb yang diperkenalkan pada cabang olahraga berenang ini di tahun 1875 kalau nggak salah. Jadi dia pernah berenang selama 21 jam. Dari Inggris ke Perancis. Berenang dia. Ini orang luar. Ini kalau misalkan di Indonesia dia udah gabung Denjaka bener. Iya loh. Udah jadi bener. 21 jam berenang loh ya Allah. 21 jam berenang bang. Otomatis masuk. Udah otomatis masuk gitu. Udah secara otomatis bener. Secara otomatis masuk pasti. Udah pasti masuk. Iya. Dan ini gue bilang tadi tuh gue gak bisa berenang. Makanya ya olahraga gue biasanya main di darat sama kayak Pak Wendy. Gue juga pasukan darat gitu. Cuman gue pernah lah kalau misalkan berenang ya gaya gue tuh gaya-gayaan sih kalau berenang. Nggak gaya dada, gaya punggung apa itu, gaya-gayaan gue. Berendam paling bantar gaya batu ya kan. Kalau dan teman gue ada nih, ada namanya Supri. Dia tuh suka ngajakin gue ke tempat salah satu kolam renang. Harganya murah banget bang. Bener namanya Supri. Harga kolam renangnya itu 2.000 per orang. Iya 2.000. Namanya kita nyebutin nih kalau bagian gue ngomongnya kolam renang gembel. Bukan tempat kolam renang gembel, bukan. Kolam renang yang berenang beneran gembel, bener. 2.000. Jadi kalau bener, ada preman gerah mandinya di situ. Bener preman gerah mandinya di situ. Bener. Preman gerah. Beneran. Mandinya di situ. Bener. Jadi kita berenang beneran bareng gembel, Bang. Cuman sebenarnya gue nggak ada masalah sama preman, sama mereka yang pengen berenang di situ. Gue cuma kasihan sama bocah-bocah nih yang main lempar koin, itu gembel ngikut nyari. Ya elah, gitu, ngeganggu ya, ngeganggu. Ini kan koin anak-anak dia ngambil, dapat ya Allah. Pulang-pulang dapat goceng, dapat 3.000 deh kan. Iya, untung 3.000, ya ampun, tuh gembel. Udah gitu juga misalkan berenang kan kita suka bilas mandi. Nah kita mandi juga bareng sama mereka. Gue tuh berenang bawa persiapan, bawa sampo saset. Pernah gue. Itu sampo saset gue buka bang satu, set gue abisin. Sampon merem kan. Pas melek itu sampo saset hilang. Kemana diambil gembel. Jadi sobekannya diisi air tau gak lu? Set kutrek gitu. Beneran. Gue kira sampo botol doang, saset juga bisa gak taunya. Beneran. Ada beneran. Beneran ada ya Allah. Sampo saset bang ya Allah. Dikucek gue bilang ya ampun. Busanya di kanan doang itu. Di kirinya nggak ada. Tinggal sisa itu. Dan biasanya kan kalau biasanya bekal tuh bawa mie kita kan di Tupperware. Yang kalau mie-nya kita angkat bentuknya kayak Tupperware juga. Iya. Ya kan? Tapi kalau gue jarang bawa mie. Kalau gue tuh bawa jajanan khas daerah rumah gue. Namanya ayam cekek banting bang. Beneran ada, Pak Ayus beneran. Beneran. Ayam cekek banting harga sepotongnya 2.000. Makanya namanya udah aneh, harganya udah pasti aneh dong, 2.000. Jadi modelan ayam ini Pak, yang tepungnya kalau kita gigit ketemu tepung lagi tau nggak? Tahu ya? Ya kan? Tepung lagi nih, ya kan? Ya. Yang kita gigit lagi masih ketemu tepung tau nggak? Ya kan? Di gigitan ketiga baru tuh ketemu daging, cuman daging jempol kita masing-masing. Aneh-aneh banget ya Allah. Itu gue sebel bang, beneran ayamnya gue banting, abangnya gue cekek, ayam apaan nih? Abangnya jawab, abang ayam cekek banting, jangan jawab dong. Makasih saya Rais, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita lagi di swing episode selanjutnya. Assalamualaikum.